Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia kita semua, sehingga pada kesempatan ini bisa untuk menyampaikan sedikit penyampaian materi tentang sholat. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bila Allahumma sholli wa sallim ala dari pembahasan ini, perkenalkan dulu, nama saya Deli Tawirmansa dari kelas KPI 1A. Di sini saya akan membahas tentang bab sholat. Dari bab sholat itu ada tentang pengertian, rukun, syarat, dan rukun-rukunnya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai sholat, setiap muslim itu kan diwajibkan atau diharuskan untuk beribadah sholat 5 waktu, sholat fardu. Hukumnya dari sholat fardu itu merupakan sholat fardu ain. Pada saat kita masih kecil itu kan kita dipelajari atau diajarkan untuk melaksanakan sholat fardu. Pada saat kita masih kecil diajarkan untuk sholat fardu, dan pada saat kita dewasa itu sudah diwajibkan harus sholat pada saat itu. Dewasa pada ketentuan pada pengertian sholat itu ada istilah sholat fardu atau sholat itu untuk ibadah wajib, terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan ataupun syarat yang tertentu, syarat dan ketentuan yang tertentu. Jadi intinya sholat itu menjadikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menjadikan rasa takut kepada Allah dan dapat membangkitkan kesadaran yang ada di setiap jiwa kita tentang akan kesadaran atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menurut Asyidi, sholat itu merupakan cara kita mendeskripsikan sholat khusyuk, artinya berharap kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa, dengan segala keikhlasan di hadapan Allah, dengan ikhlas disertai dengan hati yang selalu mengaji, berdoa dan memuji. Khusyuk itu dengan maksud lebih dekat dengan khudu, ialah perkataan dan taksir khusyuk yang berarti menjadikan diri sendiri istimewa. Khusyuk dapat lebih disampaikan melalui lewat suara, gerakan badan ataupun perkataan. Ketiganya itu seorang merupakan ciri seseorang dalam beribadah. Mengenai hukum sholat, melaksanakan sholat, yang pertama itu ada sholat fardu, sholat lima waktu, dan sholat fardu. Dan sholat fardu itu ada dua. Sholat fardu ada dibagi jadi dua. Yang pertama itu sholat fardu ain, yang kedua itu fardu kifayah. Dan sholat fardu itu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya.
baru saja bisa saya sampaikan, yaitu sholat fardu ada dua. Yang pertama sholat fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang wajib bagi mu'alaf berhubungan langsung dengan dirinya, serta tidak boleh ditinggalkan ataupun dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Seperti contoh sholat lima waktu, lalu sholat Jumat pada laki-laki, lalu fardu kifayah ialah kewajiban yang wajib mu'alaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya, tidak berhubungan langsung dengan kewajiban ini sudah sehabis sebagian orang melaksanakannya. Jadi dengan maksud yaitu kewajiban sholat sunnah itu kita dapat makankan kepada orang lain. Seperti contoh ada sholat jenazah. Pada saat sholat jenazah itu kan kalau tidak sama sekali tidak ada yang menularkan, itu kan dianggap berdosa atau bagaimana lah. Saya kurang tahu mengenai syarat rukun sholat jenazah. Pada saat sholat jenazah itu kan kita pada saat sholat jenazah itu kan pada saat kita tidak melaksanakannya, tetapi di situ ada yang menularkan jenazah, ya kita tidak berdosa, atau dalam arti kita mendapat pahala lah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu pada sholat sunnah kan sholat fardu, pada sholat sunnah itu kan merupakan sholat yang disarankan atau diucapkan, namun tidak harus. Pada sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah muakkad, itu merupakan sholat sunnah yang disarankan dengan perkenaan yang kokoh, yaitu seperti contoh pada saat kita sholat Idul Adha, lalu sholat witir pada saat sholat rawih. Lalu yang kedua pada sholat sunnah yaitu sunnah ghairul muakkad, itu sholat sunnah yang disarankan tanpa penekanan terhadap tokoh. Bisa dikatakan sebagai contoh pada saat sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada saat itu kita sedang melakukan sholat sunnah gerhana, bisa seperti itu. Pada syarat wajib sholat itu syarat-syaratnya, dan sebenarnya kan kita sudah banyak yang mengetahui. Di sini yang pertama muslim atau beragama Islam, lalu berkeadaan sehat, balik, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, lalu kita sadar pada saat itu kita melaksanakan sholat. Syarat sah sholat itu telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, cuci badan, tempat, pakaian maupun yang terhindar dari najis. Hal-hal yang membatalkan tentang sholat yaitu ada beberapa banyak. Di sini yang pertama hadas, lalu terkena najis yang jelas, berbicara pada saat melakukan sholat, lalu menyengaja melakukan pergerakan tiga kali pergerakan secara berturut-turut, lalu tertawa terbahak-bahak pada saat kita melaksanakan sholat, lalu mendahului imam pada saat kita sholat jamaah, lalu murtad yaitu kita pada saat itu keluar agama, itu kita tidak bisa untuk melakukan sholat. Sunnah-sunnah sholat yaitu ada banyak lah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit lah. Yang pertama sebelum sholat adzan, dan sebelum sholat itu ada adzan dan iqamat, lalu mulai kedua tangan, sebatas telinga dan lain-lain lah. Kita sudah mengetahui bagaimana
sholat itu bagaimana sunah-sunah sholat itu kita laksanakan sehari-hari. Di sini rukun-rukun sholat bisa dikatakan rukun-rukun sholat itu kita sudah mengerti juga, dan niat, berdiri tegak bila mampu, boleh takbiratul ihram dan lain-lain. Lalu makna dan manfaat sholat itu kan yang pertama kebersihan melakukan sholat, lalu kesopanan, lalu menutupi aurat, lalu kesehatan, harus berwudu dan lain-lain, lalu kesabaran, tidak boleh terburu-buru pada saat kita sholat. Terakhir percaya diri, karena orang yang melaksanakan ibadah sholat pasti melaksanakan berhadapan dengan Allah. Baik, terima kasih untuk saya sendiri telah menyampaikan materi tentang sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan, lalu perkataan maupun sumber-sumber yang saya dapat mengenai bab sholat yang saya sampaikan tadi. Lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.